Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Jawaban aneh Thomas Doll ketika ditanya mau jadi pelatih timnas Indonesia. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengungkapkan jawabannya saat ditanya apakah tertarik menjadi pelatih timnas Indonesia di masa depan. Thomas Doll sudah memasuki musim kedua berkecimpung di Liga Indonesia. Pelatih asal Jerman itu melatih Persija sejak April 2022. Saat ditanya apakah tertarik untuk melatih timnas Indonesia, ia mengaku untuk saat ini masih fokus ke Persija Jakarta. Fokus saya sekarang adalah Persija, nanti ketika Persija bilang mereka sudah tidak mau melihat wajah saya lagi, Anda tidak pernah tahu, kata Thomas Doll. Setahun lebih berada di lingkup sepak bola Indonesia membuat Thomas Doll mengetahui pemain-pemain Indonesia. Indonesia punya timnas yang menarik, saya sendiri juga punya keinginan naik ke tingkat selanjutnya, ujar pelatih 57 tahun itu. Tetapi selalu sulit membahas hal seperti ini karena saya masih terikat kontrak, pelatih timnas Indonesia masih terikat kontrak. Ini tidak berada di tangan kami, ujar mantan pelatih Hamburger SV itu. Baru ada rumor timnas mau lawan Jerman, media Malaysia sudah ketar-ketir duluan. Kabar Indonesia akan bertanding melawan tim Jerman sekali lagi membuat media negara tetangga heboh. Pasalnya kabar tersebut tersiar tak lama setelah Indonesia menjamu timnas Argentina yang saat ini berada di pemuncak ranking FIFA. Dalam artikel yang diturunkan Makan Bola, tertulis bahwa timnas Indonesia akan menguji kekuatan Der Panzer pada laga FIFA Friendly Match selanjutnya. Semifinalis Piala AFF 2022, Indonesia sekali lagi memberikan kabar yang menggemparkan apabila Sang Garuda sedia menguji kekuatan Jerman bagi aksi persahabatan FIFA berikutnya, tulis media itu. Indonesia telah pun menggemparkan arena bola sepak Asia Tenggara selepas resmi mengadakan persahabatan dengan juara Piala Dunia 2022 Argentina Juni lalu, sambungnya. Namun begitu perkara ini masih belum dipastikan karena pihak PSSI hanya melakukan penawaran saja buat masa ini, tulis media tersebut. Alhamdulillah kabar gembira untuk Bobotoh. Wilujeng Sumping Bojan Hodak. Persib mendapatkan pelatih pengganti Luis Milla yang mengundurkan diri usai pertandingan pekan ketiga kompetisi Liga 1 musim 2023/2024 karena alasan personal. Pelatih pengganti Luis Milla itu adalah Bojan Hodak. Hodak adalah pelatih berpaspor Kroasia yang sebelumnya menangani klub Malaysia, Kuala Lumpur Football Club. Kita sudah menjalin kesepakatan dengan pelatih ini dan hari ini mengumumkannya, kata Teddy Cahyono. Melihat reputasinya, Teddy sangat berharap pelatih kelahiran Zagreb 4 Mei 1971 ini bisa meningkatkan level permainan dan prestasi Persib. Kita berharap bersama pelatih baru ini Persib bisa bangkit untuk memburu target awal kita yaitu posisi 4 besar, kata Teddy. Berdasarkan catatan kiprahnya sebagai pelatih, sebelum menangani Kuala Lumpur Football Club yang sukses lolos ke final Piala Malaysia tahun ini, sebelum dikalahkan Johor Darul Ta'zim di final, Hodak sempat menangani PSM Makassar di Liga 1 tahun 2020. Namun kiprahnya bersama PSM cukup singkat karena kompetisi terpaksa dihentikan akibat adanya pandemi COVID-19. Teddy berharap Hodak bisa segera bergabung dengan tim yang hingga saat ini masih ditangani caretaker pelatih Yaya Sunaria. Luar biasa hebat. Bima Sakti tambah 10 pemain lagi di Timnas Indonesia U17. Dari 10 orang yang dipanggil Bima itu meliputi 2 kiper, 4 pemain belakang, 2 pemain tengah, serta 2 pemain depan.
Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, tidak ada jaminan bagi para pemain di TC Jakarta ini untuk terus berada di tim. Kalau dia tidak bekerja keras, tidak memiliki mental kuat, dan tidak punya kedisiplinan yang tinggi, pasti susah bersaing, tegas Bima. Tentu kami sangat selektif memilih pemain dan mencari pemain sesuai kebutuhan tim. Kriteria yang kami cari tentu dari kualitas pemain tersebut, skill individu, chemistry dengan teman-temannya, mental, disiplin, dan lain-lainnya, tambahnya. Selain itu juga seleksi pemain untuk tim U17 sudah dan akan berlangsung hingga pekan ketiga di semua kota-kota besar seluruh Indonesia. Bandung, Bali, Palembang, Jakarta, Samarinda, Solo, Banjarmasin, Medan, Surabaya, Manado, dan Makassar. Kami juga memberikan kesempatan kepada putra-putra terbaik di seluruh Indonesia untuk bisa bergabung di tim ini. Saya pikir talenta-talenta muda di negeri ini sangat banyak, tutup Bima. Terbukti terlibat pengaturan skor. 45 pemain Laos dihukum FIFA dilarang main bola seumur hidup. Pemain timnas Indonesia harus belajar dari kasus ini. Sanksi tegas dijatuhkan oleh Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) kepada 45 pemain Laos yang terlibat pengaturan skor atau match fixing. Para pemain itu dijatuhi hukuman larangan bermain seumur hidup. Sebanyak 45 pemain Laos terbukti terlibat dalam pengaturan skor di kompetisi atau turnamen lokal selama bertahun-tahun. Saat ini sebanyak 45 pesepak bola pria telah dilarang bermain sepak bola seumur hidup oleh FIFA karena terlibat pengaturan pertandingan yang terjadi selama bertahun-tahun pada banyak turnamen tingkat nasional, kata Sekjen LFF, Kanya. Namun LFF tidak secara rinci menyebut nama-nama pemain yang terlibat dalam pengaturan skor tersebut. Selain itu, tak disebutkan juga apakah para pemain yang terlibat melakukan tindakan serupa sewaktu membela timnas Laos. Kasus ini terjadi tahun lalu dan tentu dengan kasus itu, pemain timnas Indonesia harus belajar dari hal memalukan itu. Karena FIFA sangat tegas.